Perkenalkan, nama saya Ida Elisa SPDI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam tingkatan LPTK IAIN Ekonomi tahun 2023. Saya mengajar di MTSN 6 Aceh Besar. Hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan materi adab salat dan zikir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mungkin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Berarti yang tidak hadir hari ini ikhlas ya. Yang lain hadir semua? Alhamdulillah. Berarti yang lain hadir semua ya. Jadi hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak dengan materi adab salat dan zikir ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Berdiri kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, lagu kebangsaan, lagu nasionalisme yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ya. Jadi sebelum ibu masuk ke materi hari ini, kita minggu lalu telah mempelajari tentang apa saja? Taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Ya. Jadi tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Apa itu pengertian taat? Yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ya, tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian apa arti ikhlas? Ia mendapat ridha Allah semata dalam beramal. Ya, ikhlas karena Allah semata untuk beramal. Kemudian Syahrul, apa itu kalau Syahrul? Apa pengertiannya? Berarti takut, resah, khawatir, cemas. Rasa resah, rasa takut, rasa cemas ya. Kemudian apa pengertian taubat, Rafa? Taubat secara bahasa berarti kembali, secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang Iya, taubat kembali kepada jalan
jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kemudian hari ini kita akan mempelajari adab sholat dan zikir ya. Apa arti sholat? Ada yang tahu apa arti sholat? Salat dulu yaitu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik. Apa itu doa? Zikir. Pengertian zikir. Mengingat Allah. Kemudian, bagaimana perasaan kalian apabila sudah melaksanakan salat? Ya, sejuk, nyaman, tentram ya. Kemudian, apa kalian selalu berzikir setelah salat? Insyaallah, alhamdulillah. Jadi kita sesudah salat usahakan untuk berzikir, karena dengan berzikir kita mengingat Allah ya. Kemudian tentang pelajaran hari ini adab salat dan zikir, coba Salsabila baca pengertian adab salat dan zikir. Apa pengertian adab salat dan zikir? Satu, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ya. Yang kedua, kita demikian pula dengan tempat salat dan sujud. Kita rapikan dan bersihkan dari najis yang ada, singkirkan. Jadi Memakai pakaian kita yang terbaik. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati salat dengan baik. Yang kelima, dan sebagai kita khusyuk dapat memerintahkan salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Maksudnya salatlah akan kita ini adalah salat yang terakhir di dunia. ya, jadi ada sholat itu ada yang pertama kita yang pertama sekali kita harus menjaga waktu, kemudian di tempat yang bersih, kemudian apalagi memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik yang baik itu bukan harus baru ya. Jadi memakai pakaian yang bersih dan suci itu kata dari yang baik ya. Kemudian menyesal serta bersedih dan menganggap itu salat yang terakhir bagi kita. Kemudian apa anda berzikir? Coba baca dulu. Pertama, ada dia kita berzikir, dengan zikir dan diri dan berdoa. Yang kedua, mencoba memahami maknanya dengan khusyuk dalam melakukannya. Tiga, duduk di satu tempat atau ruangan yang suci dalam sholat juga. Empat, mewakilkan sikap kalian dan tempat dengan menyakiti. Yang kelima, memiliki tempat yang agak suci. Boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu kita sempurna jalan-jalan panjang yang adil. Ya, jadi ada berzikir. Yang pertama kita harus duduk di tempat yang ini seperti yang telah dijawab oleh Melul tadi ya. Jadi adab salat, adab zikir sudah dijawab oleh Melul, adab salat dijawab oleh Salsabila ya. Jadi kita harus selalu menjaga dalam sholat itu, perhatikan adabnya. Kemudian dalam berzikir juga kita harus memperhatikan adabnya ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam membagi kelompok ya. Jadi kita dibagi kepada berapa kelompok? 4 kelompok. Masing-masing kelompok sudah ada namanya. Sekarang coba tiap kelompok
kelompok duduk di tempat masing-masing. Nah, coba nak. Ya. Jadi kelompoknya sudah siap. Sekarang ibu akan putarkan video, kalian nonton video ya. Nanti dari video tersebut kalian diskusikan dan ambil kesimpulan apa yang disajikan oleh video ya. Coba Salsabila baca tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adat sholat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Sabar ya, selalu semangat belajar dan jangan kalah dengan kata lelah. Karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Seperti nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya perubahan. Maka kita harus selalu semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa manusia dulu ya. Doa dimulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang sholat dan berzikir. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Hari ini kita akan belajar tentang materi adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Untuk itu, marilah kita jaga ibadah sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Apa saja adab-adab sholat? Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang kedua, kita rapikan dan bersihkan tempat sholat dan sujud kita dari najis-najis yang ada, singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang ketiga, memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita harus sudah rapi, santun, baik, harus semerbak bergelang-gelangi dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Dan yang terakhir,
Supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Materi yang kedua adalah adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam dia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga pada sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir. Sehingga itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab ketika sholat? Apakah A. Sholat sambil bergurau? Ataukah B. Sholat dengan khusyuk? Ataukah C. Sholat sambil memikirkan hal lain? Ataukah D. Sholat dengan tergesa-gesa? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah B. Sholat dengan khusyuk. Pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan ketika berzikir? Apakah A. ucapan salam? Ataukah B. surah Al-Fatihah? Ataukah C. basmalah? Atau D. kalimat thayyibah? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah D. kalimat thayyibah. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi kita sudah menonton video menyajikan tentang adab sholat dan zikir. Jadi sudah tahu kan pengertian adab sholat dan zikir, apa-apa saja yang menjadi adab-adab dalam sholat dan apa-apa saja yang menjadi adab-adab dalam kita berzikir ya. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan secara kelompok ya. Kalian mendiskusikan masalah tentang adab sholat dan zikir yang sudah ada dalam LKPD. Jadi kalian kerjasama antar anggota kelompok ya. Jadi bagikan satu kelompok satu LKPD-nya. Ada yang tidak dapat? Coba kalian diskusikan ya bersama sesama anggota kelompok. Nanti sesudah selesai kalian presentasikan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Selamat bekerja ya. Ya, jadi apa-apa saja yang nggak dipahami yang ada pada LKPD ataupun pada video, coba tanyakan sama ibu ya.
apa-apa saja yang kurang dipahami. Tentang adab dalam sholat dan berpikir. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu melakukan salat hari yang sudah bilang? Jawabannya, menasihatinya agar tidak bermain-main di sholat. Pertanyaan kedua, menurutmu apakah yang sekarang bukan kita merasa berpikir? Karena kita buru-buru ingin melakukan pekerjaan yang lain. Lantas, apakah solusi agar kita terbiasa untuk melakukannya? Agar terbiasa dalam berpikir, pertanyaannya bila mulai berpikir dia dengar seperti subhanallah, dan kalimat-kalimat lainnya. Yang kedua, memulai atau mencoba untuk membiasakannya. Pertanyaan ketiga, menurutmu kenapa terkadang meskipun sudah berpikir, hati kita tetap tidak bisa tenteram? Mungkin karena tidak muncul dan terburu-buru dalam melakukannya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Siapa yang bertanya? Sebutkan nama, Maimun tanya kepada kelompok 1. Saya yang bertanya kepada kelompok 1. Baik, silahkan mengenai bagaimana solusi agar kita tidak malas untuk melakukan zikir. Memulai dengan zikir yang baiknya. Setelah itu, kita menciptakan kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Terima kasih kepada Ada lagi yang bertanya kepada kelompok 1? Dari perwakilan kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1?
kedua, saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang adab berzikir dan adab sholat. Yang pertama, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu melakukan sholat sambil bersandar gurau? Jawabannya, menasihati agar kejadian tersebut tidak dia ulangi lagi dan memberitahu konsekuensi yang akan terjadi apabila dia melakukan sholatnya sambil bersandar gurau. Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk maka seorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Soal yang kedua, menurutmu hal apakah yang terkadang membuat kita malas berzikir? Hal yang terkadang membuat kita malas berzikir adalah dilalaikan dengan hal lain. Itu karena kita digoda oleh syaitan atau iblis. Lantas apakah solusinya agar kita terbiasa melakukannya? Solusinya adalah membiasakan berzikir setelah sholat, sehingga dengan kebiasaan tersebut kita akan selanjutnya di sholat-sholat selanjutnya kita akan terbiasa untuk langsung berzikir setelah sholat. Habis itu yang ketiga, menurutmu kenapa terkadang meskipun sudah berzikir hati kita tetap tidak bisa tentram? Alasannya karena kita melakukan zikir dengan tidak khusyuk, sehingga saat sudah berzikir hati kita tetap tidak bisa tenang dan tentram, dan karena tidak memahami makna dari zikir tersebut. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada kelompok yang lain yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2, silakan bangun dan sebutkan nama. Ada yang bertanya? Ada. Ya. Silakan. Saya sebenarnya kebetulan dari kelompok 4 ingin mendapat adakah solusi lain supaya kita bisa terbiasa berzikir? Solusi yang lain agar kita terbiasa berzikir. Solusinya adalah yang saya sudah bacakan, yaitu biasakan zikir setelah sholat. Solusi lain selain setelah sholat, kalian juga bisa berzikir sebelum tidur. Sekarang kan juga dianjurkan untuk berzikir sebelum tidur kan, dan ada zikir-zikir yang bisa dibaca sebelum tidur. Ya, ada yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi kan Tata bilang kalau dia akan menjelaskan ke teman-temannya, dia akan menasihati temannya agar tidak terjadi perbuatan yang sama dengan yang pertama tadi, yang kita bersandar ulang tadi. Kan dia bilang ada konsekuensi, bisa Tata bilang untuk menyebutkan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah berdosa tentu saja dan akan dijerumuskan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Silakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zulfa, saya dari perwakilan kelompok 3. Kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang adab sholat dan zikir. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu melakukan sholat sambil bersandar gurau? Menyebutnya dan menjelaskan sholat yang bersandar gurau dapat membatalkan sholat dan memberitahunya untuk lebih khusyuk agar sholatnya sahih. Pertanyaan kedua, menurutmu apakah yang terkadang membuat kita malas berzikir? Lantas apakah solusinya agar kita terbiasa melakukannya? Yang membuat kita malas berzikir adalah kita tidak tahu bahwa zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Solusi agar kita terbiasa berzikir dengan melakukan rutinitas zikir sesering mungkin. Pertanyaan ketiga, menurutmu kenapa terkadang meskipun sudah berzikir hati kita tetap tidak bisa tentram? Karena terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali dan tidak bisa menenteramkan. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasi hasil kelompoknya. Coba kelompok perwakilan dari kelompok yang lain, ada yang bertanya atau mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan. Siapa? Siapa yang mau bertanya, menambahkan atau menanggapi hasil kerja kelompok dari
dan ibu. Ya, memperhatikan adab-adab dalam berzikir. Ya. Siapa lagi? Kami ada. Nah, saudara Tasya yang bertanya, bolehkah kalian menyebutkan contoh-contoh kalimat thayyibah yang diucapkan dalam zikir? Contohnya subhanallah yang dengan kalimat tasbih. Alhamdulillah. Allah. Iya. Tidak ada orang berzikir, kita selalu mengucapkan kalimat baik. Ya. Sekian kita sudah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil penelitian berikutnya. Nah, jadi sekarang apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Kita dapat mengetahui yang saja ada zikir. Apa yang dimaksud dengan sholat dan apa yang dimaksud dengan zikir. Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini dalam melakukan salat maupun dalam kita melakukan zikir, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Ketika kita salat, apa-apa saja adab-adabnya? Tempat yang bersih, pakaian yang bersih, apa lagi? Nah, kemudian apa ketika kita berzikir, apa saja adab-adabnya? Coba Nerul sebutkan. Apa lagi? Ya, berzikir di tempat yang sunyi dengan pakaian yang rapi. Kemudian memejamkan kedua mata dengan menghadirkan hati. Kemudian kita lakukan di tempat yang bersih. Ya. Kemudian pembelajaran kita tentang materi ada dalam adab salat dan zikir hari ini sudah. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian senang kita belajar materi adab salat dan zikir pada hari ini? Jadi mengenai materi adab salat dan zikir, apa kalian sudah pahami semua? Ya, karena kalian sudah senang belajar tentang adab salat dan zikir pada hari ini, maka pada hari ini ibu tidak akan kasih tugas buat kalian. Jadi hari ini cukup sekian. Ibu